Tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan memperoleh anggaran dana alokasi khusus sebesar Rp39,3 miliar dengan rincian untuk dak fisik PAUD sebesar Rp201.414.000, dak fisik untuk sekolah dasar sebesar Rp24.096.841.000. Dak fisik untuk sekolah menengah pertama sebesar Rp14.786.824.000. Sayangnya dana alokasi khusus dak yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ini justru dimanfaatkan oknum di Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sehingga pelaksanaannya tidak bisa maksimal dan sangat mengecewakan publik. Pasalnya beberapa kepala sekolah SD dan SMP di beberapa kecamatan di Lampung Selatan dan tercatat sebagai penerima bantuan dak fisik tahun 2022, yang sudah gerah dengan kondisi tersebut dengan gamblang menyampaikan keluh kesahnya ke awak media lantaiNewsTV.com. Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Mereka yang meminta jati dirinya jangan dipublikasikan mengaku diminta untuk menyetor 15% dari total anggaran dak fisik yang diterimanya ke oknum Dinas Pendidikan akibatnya pelaksanaan proyek dak tersebut tidak bisa maksimal. Setoran tersebut diberikan 2 kali di tahap 1 dan 2, walaupun pencairannya diberikan dalam 3 tahap, namun oknum dinas itu meminta setoran sebesar 15% itu harus sudah selesai di tahap 2. Kami tidak berdaya karena kami cuma pelaksana jadi harus menuruti kemauan dinas, karena penanggung jawab pelaksanaan proyek dak fisik ada di dinas, ujarnya. Penilaian tahap progresnya dari dinas jadi kata oknum dinas pendidikan tersebut kalau tidak setor perkembangan pembangunannya akan dinilai tidak sesuai dan dinas bisa menolak mencairkan tahap selanjutnya, jadi kami tidak berdaya untuk melawan, tambah lainnya. Bukan itu saja oknum dinas juga mengarahkan kami untuk memakai suplier material dari mereka. Padahal ini swakelola seharusnya tidak ada intervensi dari dinas, ungkap lainnya. Sayangnya Kepala Dinas dan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan terkesan menghindar saat awak media berusaha menemui untuk konfirmasi terkait hal ini. No HP Asep Zamhur, Kepala Dinas dan Sri Widianto, Kabid Sapras tidak bisa dihubungi, didatangi ke kantor pun tidak ada di tempat. Murtado SH Ketua Umum NGO Lingkaran Analisis Transparansi Indonesia, NGO Lantai, yang ikut turun melakukan konfirmasi ke beberapa kepala sekolah tersebut berjanji akan mendalami hal ini untuk dilanjutkan ke pihak aparat hukum. Dirinya juga meminta para kepala sekolah untuk tidak takut jati dirinya diketahui pihak dinas. Narasumber kami tutupi itu kode etik kami, namun jika nanti APH memanggil kalian selaku saksi atas laporan kami tolong sampaikan apa adanya, dan bukan hanya kalian seluruh penerima dak fisik berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi, paparnya. Menurutnya pada tanggal 11 Januari tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2022. Peraturan tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dana alokasi khusus fisik dak fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dak fisik terdiri atas 2 jenis yakni dak fisik reguler dan dak fisik penugasan. Apa yang dilakukan oknum dinas yang meminta setoran ini harus ditindaklanjuti, karena ini jelas perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Jadi jelas ini korupsi berjamaah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, dan akan kita laporkan ke Kejati Lampung. Ungkasnya, tim investigasi Lantai News TV melaporkan. Jadi gini loh mas, posisi saya kan takut juga kalau saya cerita terlalu banyak, karena kalau sampai dinas tahu saya yang nyampein ini ya dipecat saya mas. Itu jadi saya minta ya apa yang saya sampaikan ini tolong jangan sampai mereka tahu sumbernya dari saya gitu loh. Nah, awalnya itu kan kami menerima dak itu kan sekitar 500 jutaan lah. Dari situ ya dari dinas kan dikumpulkan begini petunjuknya. Nah di situ
sampaikan. Intinya untuk DAK ini ya kami harus setor jumlahnya itu ya 15% dari total yang kami terima itu gitu loh. Nah dari situ akhirnya kan disampaikan sama mereka bahwa untuk 5%-nya itu di tahap 1, nanti di tahap 2-nya itu 10%. Ya kami nggak berdaya kalau kami tidak menepati itu, kan kuasa untuk pencairannya itu kan di dinas. Kalau mereka nanti tidak di tahap 2 itu tidak diberikan yang 10%, setelah 5% di tahap 1 itu, ya di tahap ketiganya kami tidak dicairkan dengan alasan mereka nanti ini loh mas, progresnya itu tidak tercapai. Jadi ya mau nggak mau kami supaya ini selesai, ya bagaimana caranya bisa menyisihkan untuk dinas 15% itu ya semua sapras gitu loh. Jadi tolong saya dilindungi benar ini mas gitu. Bukan itu aja loh mas, jadi untuk ininya apa namanya material itu juga kami ditekan harus mengambil ke material yang dibawa sama orang dinas ini. Ya, kami bisa apa gitu loh, kami hanya bisa ikut perintah, namanya kami ini bawahan, ya ikut petunjuk dari atasan mas.